maksud kamu muncul lagi dan ketemu Mas Agung? Uang kamu habis ya? Kamu kenapa sih mesti ngomong seperti itu? Bener kan? Dia itu muncul kalau uangnya habis. Mohon maaf ya Mbak. Alhamdulillah sih aku selama ini aku nggak pernah kekurangan uang. Makanya aku nggak pernah minta sepeser pun uangnya Mas Agung. Kalaupun aku mau jahat, aku pasti akan minta bagian dari perusahaan ini untuk aku dan juga Kejora. Tapi nggak pernah aku lakukan kan? Sombong ya kamu ya sekarang. Mbak Tias, aku aneh deh sama kamu Mbak. Kenapa sih sikap kamu tuh selalu berlebihan? Segitu insecure-nya ya kamu sama saya? Sudahlah, ya. Nggak perlu kalian ribut-ribut. Nggak usah saling cemburu. Aku akan melakukan yang adil untuk kalian berdua. Tenanglah. Tias, terkadang benar juga apa yang dikatakan Willa. Kamu kadang-kadang berlebihan. Wah, makin seru nih. Tias. Seandainya dulu kamu tetap milih aku, Tias, kamu gak akan pernah merasakan diduakan oleh suami kamu. Karena hanya aku yang punya cinta sejati buat kamu. Asal kamu tahu ya, aku nikah sama Rati bukan karena cinta, tapi karena pelampiasan kesedihan. Karena kamu lebih milih Agung. Dulu Tias, waktu kita masih sama-sama di kampus bareng, kamu memilih Agung yang sama miskinnya kayak aku. Sampai akhirnya kamu nikah. Tapi kamu malah datengin aku lagi, minta bantuan. Sampai akhirnya lahirlah Alina. Denger ya Widodo, nggak usah ngomongin masa lalu lagi. Udah kamu diem aja, jangan bikin aku tambah pusing. Kejora, aku ambil cake untuk kamu ya. Iya, makasih. Kamu tunggu sini ya. Jora, kamu ngapain sih ada di sini? Acara ini tuh terlalu berkelas buat cewek murahan kayak kamu. Aku ini anak papa, Kak. Lagian siapa tahu juga perusahaan aku bisa kerjasama sama perusahaan papa. Gak ada masalah kan? Jangan sombong ya kamu. Mentang-mentang kamu punya perusahaan sendiri sekarang. Lagian aku gak sudi kali kerja sama perusahaan kamu. Kamu itu sama aja kayak ibu kamu. Si pelakor yang udah mencoba merebut suami aku dan bikin dia jatuh cinta sama kamu. Hati-hati kalau ngomong, Kak. Kalau aku mau, aku bisa tuntut hak aku di perusahaan ini. Aku kan juga anak papa. Tuntut aja. Kamu pikir kamu akan dapetin apa yang kamu mau? Ya jelas enggak, Kak. Aku takut kakak merasa gak berguna di perusahaan ini, jadi aku gak perlu kan ngelakuin hal itu. Kurang ajar kamu ya. Aku peringatin sama kakak. Aku bukan Kejora yang dulu. Jadi kakak gak bisa seenaknya nginjek-nginjek aku kayak gini. Ih! Kak! Kak Alina! Ih! Kak Alina! Ah! Berani kamu ya. Kakak bisa gak sih? Gak usah selalu main tangan. Alina! Mama! Kamu lagi apa-apaan Kejora? Gak ada apa-apa Tante. Aku sama Kak Alina cuma lagi lepas rindu aja kok. Alina, tahan emosi kamu. Apa
Apaan sih? Banyak klien ini, nanti kita kalau dilihat nggak profesional. Udah. Ganti baju kamu sama gaun yang baru ya. Kamu lengket kotor begitu. Ayo cepetan, mumpung acara utama belum mulai. Ayo cepet. Iya, Ma. Ya ampun, basah. Aku harus ke ruangan aku nih. Untung di sana ada hair dryer. Udahlah, mendingan sekarang aku masuk lagi. Kurang ajar. Wira dan Kejora udah berani sekarang lawan aku dan Alina. Dasar keluarga pelakor, gak tahu diri. Aku akan bikin kalian malu di depan semua orang. Biar kalian gak berani nunjukin diri lagi. Ma. Alina mana ya, Ma? Gimana sih? Dia kan istri kamu. Harusnya kamu jagain dia dong. Jangan sampai dia kenapa-napa. Malah pergi ninggalin dia. Emangnya kenapa, Ma? Alina sekarang di mana? Sekarang di mana? Dia lagi di kamar mandi. Dia lagi ganti baju karena bajunya kotor. Kamu tahu kenapa? Kamu tahu nggak apa penyebabnya? Siapa? Enggak. Perempuan kotor yang kamu tidurin waktu Alina koma. Maksud Mama Kejora? Siapa lagi? Yang tega deketin calon suami kakaknya? Siapa? Udah mendingan kamu cari Alina sekarang. Cepetan. Kenapa kamu ngeliatin saya terus? Tersuka loh. Tapi saya nggak masalah. Saya nggak masalah jadi perebut istri orang. Lepasin. Aku nggak mau dipegang sama kamu. Kamu mau saya lepasin? Iya, lepasin. Terjatuh. Lebih baik aku jatuh daripada aku dipegang sama kamu. Oke. 1, 2. Udah tenang aja, saya nggak akan lepasin kamu. Kamu ngapain sih di sini? Saya lihat kamu marah-marah tadi. Emang sebenarnya ada apa? Nih, baju aku sekarang jadi lengket gara-gara ketuban orange juice. Dan semua ini gara-gara adik tiri aku. Bener-bener gak tahu malu dia. Gampang, tenang ya. Halo, tolong kamu bawain cocktail dress yang mewah ya untuk Ibu Alina. Masih ingat kan kamu yang kemarin ke rumah saya? Ya, waktu kamu 5 menit. Nanti saya share loh. Thank you. Beres kan? Gak mungkin bawaan kamu bisa bawain aku baju dalam waktu 5 menit. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Sama saya semuanya mungkin. Ya. Alina! Kamu kenapa sih? Selalu mau digoda sama Robi? Dia tuh gak godain aku. Justru dia bantuin aku nyari dress yang baru karena dress aku kotor gara-gara Kejora. Selingkuhan kamu itu. Alina, kalau misalnya dress kamu kotor, kamu bisa bilang sama aku. Aku bisa bantu cariin kamu. Emang apa yang bisa kamu lakukan? Suami yang gak berguna kayak kamu gini gak akan bisa ngelakuin apa-apa. Robi, sebaiknya lu diam aja ya. Gue gak tanya lu. Yang saya katakan adalah fakta. Bahwasannya kamu memang tidak berguna sama sekali.
Kamu itu cuma suami sekaligus bawahannya Alina. Orang rendahan yang nggak bisa berguna apa-apa, cuma bisa nyakitin dia. So, lebih baik kamu tinggalin dia, biar dia sama saya, yang pasti akan lebih bahagia daripada sama kamu. Alina, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku cariin dress sama sepatu buat kamu, ya. Percuma, Dit. Acaranya juga udah mau mulai. Udah nggak apa-apa, aku pasti bisa usahain. Ya. Udah biarin aja. Bisa nyari. Kalau bisa nyari silakan. Tapi saya rasa kamu nggak bisa. Kamu akan kalah. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku harus buru-buru. Kasihan Alina. Untung dekat sini ada mall. Tunggu dulu. Kalau aku naik mobil, pasti nggak sempat. Apalagi pasti bisa macet. Ini pasti nggak keburu. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Ruth! Ruth! Ya Pak Adit. Gue pinjam motor lu bentar ya. Oh, oke Pak Adit, pakai aja. Kalau misalnya lu butuh sesuatu, lu pakai mobil gue aja. Oke, siap Pak, Ya. siap. Oke Pak. Makasih ya. Silakan Pak. Ya. Ruth, helm. Iya, ya. Sampai Silakan. lupa. Ya. Makasih ya, Ruth ya. Hati-hati ya Pak. Iya. Jatuh nih Pak. Thank you, Ruth. Ya Pak. Silakan. Halo bos. Ya, saya sudah di TKP. Saya segera menuju ke dalam. Mana orang suruhan kamu? Kok belum datang juga sih? Kamu tenang aja. Dia udah nyampe kok, tinggal naik ke atas. Kan udah saya bilang, pasti datang. Gimana aku bisa tenang? Acaranya tuh sebentar lagi mau mulai. Awas ya kalau kamu PHP-in aku. Gak mungkin saya PHP-in kamu. Laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Sebentar lagi. Bos, ini pesanannya. Maaf kalau saya datangnya mepet. Lain kali jangan kayak gini ya. Baik bos. Udah. Ternyata dia beneran bisa nyariin aku dress dalam waktu 5 menit. Halo? Halo? Nyonya Sio? Oh bengong? Iya. Kenapa? Kalau saya bilang, saya nempatin janji, saya akan nempatin janji. Kamu gak perlu khawatir. Mending kamu ganti sekarang. Daripada telat, dandan yang cantik. Ya? Robi itu bener-bener hebat ya. Dia bisa tahu gaun mana yang cocok buat aku. Dan gaun ini bagus banget lagi. Robi itu beda banget ya sama Adit. Kayaknya selama aku pacaran dan nikah sama Adit tuh gak pernah loh beliin aku gaun dan dress kayak gini. Kayaknya Adit juga gak tahu warna favorit aku tuh apa. Apa jangan-jangan selama ini aku mencintai orang yang salah? Dan aku baru tahu karena ada Robi sebagai perbandingannya. Kok bisa ya selama ini aku tuh cinta sama Adit? Padahal Adit tuh gak pernah bikin aku bahagia. Dan dia tuh selalu aja ingkar sama janjinya.
Buktinya malam ini dia janji mau bawain aku gaun, tapi sampai sekarang juga nggak sampai-sampai.